Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bung Warta. Saya akan kembali ulas seputar kewartawanan agar semakin banyak yang tahu apa itu wartawan, agar semakin banyak yang mencintai profesi wartawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tren strategi penulisan berita. Jadi tren strategi penulisan berita. Namun sebelum kita lanjutkan, tolong disiapkan kopinya, tapi jangan lupa di subscribe dulu, di share. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya juga mohon izin kepada para senior wartawan di Indonesia bahwa saya ini hanya berbagi sedikit pengetahuan, karena memang pengetahuan saya terkait jurnalis juga masih dangkal, masih banyak senior-senior yang lain yang lebih mapan, lebih pandai. Namun kenapa saya membuat channel ini adalah sebagai upaya agar masyarakat semakin mencintai profesi wartawan. Sambil ngopi dulu ya. Kita sambil ngopi santai. Baiklah, teman-teman. Saat ini seperti kita ketahui, dulu media massa itu mungkin yang dikenal hanya media cetak, koran, majalah, radio, media elektronik, dan televisi. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini muncullah media-media berita yang berbasis online. Media-media berbasis online ini terus berkembang, bergerak, dan saat ini mungkin media online ini menjadi pilihan bagi para pembaca, karena memang saat ini hampir semua orang memiliki HP yang sudah berbasis Android, yang sudah berbasis internet, sehingga mudah untuk mengakses berita-berita melalui media online. Ada perbedaan yang terasa saat ini setelah munculnya media-media berita online. Di antaranya adalah bahwa strategi pembuatan berita atau penulisan berita yang dulu dikenal dengan piramida terbalik saat ini sudah mulai bergeser. Jadi strategi penulisan dengan piramida terbalik saat ini sudah mulai bergeser. Hampir beberapa atau media-media sekarang mulai beralih menggunakan strategi gaya penulisan picture. Artinya, bila dulu ketika memang masih didominasi oleh media cetak, memang masih relevan penggunaan strategi penulisan piramida terbalik ini. Karena strategi penulisan piramida terbalik memudahkan pembaca untuk tahu, untuk membaca bagian yang paling menarik. Karena dalam piramida terbalik, bagian yang paling menarik dipasangnya di paragraf-paragraf yang teratas, atau paragraf pertama, kedua, pasang di situ isu berita yang menariknya. Kemudian paragraf-paragraf yang di bawahnya adalah tambahan atau pelengkap. Ini memudahkan pembaca saat membacanya, karena mereka butuh baca cepat, sehingga ketika baca paragraf 1, 2 sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami isi dari berita tersebut. Piramida terbalik juga memudahkan redaktur saat mengedit berita dengan keterbatasan space atau besarnya kolom yang terbatas,
maka redaktur akan mudah untuk meng-cut bagian bawah. Karena kan yang paling menarik ada di bagian atas, maka bagian bawahnya itu hanya pelengkap-pelengkap atau tambahan. Maka ketika kolom tidak cukup, maka tinggal di-cut, dipotong bagian yang bawahnya agar muat nantinya di kolom tersebut. Itu untuk gaya penulisan piramida terbalik, strategi penulisan piramida terbalik. Namun saat ini media cyber atau media online yang mengejar pendapatannya dari iklan Google AdSense, yang dikejarnya oleh media cyber sekarang ini selain iklan dari pemerintahan atau iklan-iklan produk, iklan-iklan swasta, justru yang dikejar sekarang itu targetnya adalah iklan dari Google AdSense yang berbasis banyaknya pengunjung. Maka strategi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan media online adalah dengan memecah halaman. Jadi ketika ada satu berita, halaman itu akan dipecah. Dibuat halaman 1 hanya 6 paragraf atau 7 paragraf, kemudian dipecah agar pindah lagi ke halaman 2-nya. Untuk paragraf misalnya paragraf 8 sampai kemudian 6 paragraf lagi ke bawahnya, dipecah lagi menjadi halaman 3. Ketika masih ada sisa lagi, dipecah lagi menjadi halaman 4. Sehingga ketika pembaca membaca, dia akan berlanjut. Dari halaman 1 dia akan berlanjut ke halaman 2. Dari halaman 2 dia akan berlanjut ke halaman 3. Dan sisi pentingnya dari berita itu disebar. Jadi pembaca itu dibuat dia akan terus membaca dari awal sampai akhir, karena sisi menariknya itu memang sengaja disebar di tiap-tiap paragrafnya. Bisa dia di tengah yang menariknya, bisa dia di akhir yang menariknya, tapi memang dibuat agar pembaca itu membaca dari awal sampai akhir. Saya kasih contoh begini. Kadang-kadang ada media yang menulis seperti ini. Ini 8 cara untuk membuat mertua suka pada menantunya. Misalkan, 8 cara membuat mertua suka pada menantunya. 8 cara kan? Tapi di situ nanti akan disebutkan nomor 7 bikin geleng-geleng kepala. Maka ketika dibaca itu akan bersambung. Nomor 1, sering-seringlah menantu berkunjung ke rumah mertua. Dalam poin 1-nya dijelaskan nantinya, agar sering berkunjung ke rumah mertua sehingga terjadi komunikasi. Nanti itu akan berlanjut ke nomor 2. Nomor 2-nya itu nanti akan dipasangnya di halaman 2. Maka pembaca akan klik lagi ke halaman 2. Nomor 2-nya misalkan sering-seringlah mengantarkan makanan ke rumah mertua. Nanti setelah selesai itu diuraikan, yang poin keduanya nanti akan ke poin yang ketiganya, nanti akan buka halaman lagi, pindah ke halaman 3. Sementara di judul kan sudah dijelaskan nomor 7 bikin geleng-geleng kepala. Orang akan penasaran nomor 7-nya itu apa nantinya. Itu adanya di halaman 7 nantinya dibukanya. Hitungannya itu nantinya ketika dibuat 8 halaman itu dipecah menjadi 8 halaman seperti itu, maka pembaca akan terhitung berkunjung sebanyak 8 kali. View, jadi 8 kali viewer, 8 kali melihat. 8 kali dia melihat. 8 itu karena memang dipecah. Itu yang pertama trennya. Jadi sekarang diratakan. Bahkan ketika berita itu adalah berita runningan sekalipun, berita runningan terkait satu hal, karena kemarinnya sudah memberitakan atau beberapa jam lalu sudah memberitakan misalkan, kemudian berita runningan, maka di runningannya itu juga dipecah menjadi 6 paragraf atau 7 paragraf, dipecah lagi ke halaman kedua, dipecah lagi ke halaman ketiga. Bahkan itu berita sebelumnya pun akan dipasang lagi nantinya, dipecah lagi halamannya.
Yang sebelumnya itu dikopas lagi, dimasukin lagi. Terus saja bersambung, dibuat agar pembaca itu terus klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Karena semakin banyak klik, maka semakin terhitung banyak itu viewer. Kemudian pasti di dalam itu badan beritanya, kalau di berita online, itu akan ada sekitar pada paragraf ketiga atau keempat, itu akan ada baca juga berita sebelumnya. Itu akan muncul bisa 3 link judul yang sebelumnya, atau bisa 4, bisa 5 tergantung kebijakan medianya. Karena pembaca akan dibuat dia tidak keluar dari website itu, tidak akan keluar dari website media itu, sehingga dia akan klik ke link itu, nantinya dia masuk ke link itu, judul beritanya lain lagi, dibaca lagi. Di link itu juga nantinya sama juga, di alinea ketiga atau keempat ada lagi link lagi berita sebelumnya. Maka dibuat terus-menerus menjelajah atau berlayar, berselancar di web media berita itu. Jadi dipecah, memang sengaja dibuat dipecah beberapa halaman agar semakin viewernya semakin banyak yang nontonnya. Karena yang dikejarnya adalah Google AdSense. Kemudian yang berbeda lagi, yang membedakan lagi terkait dengan pembuatan judul. Kalau di media cetak, judul itu maksimal paling rata-rata dibuat maksimal 5 judul. Maksudnya 5 kata. Di media cetak itu maksimal 5 kata biasanya digunakannya. Presiden kunjungi Kota Malang. Presiden kunjungi Kota Malang. Resmikan rumah sakit. Hanya sekitar begitu judul. Kalau di media cetak. Tapi kalau dalam media cyber bisa itu 3 kalimat diborong sekaligus itu sebagai judul. Misalnya, Presiden Jokowi datangi Kota Malang, resmikan rumah sakit yang baru beres dibangun, dikawal puluhan pas pampres, kondisi lapangan kehujanan. Itu bisa judul seperti itu di media cyber, panjang judulnya. Kenapa itu lazim digunakan juga di media cyber, di media online? Karena terkait dengan keyword atau kunci pencairan nantinya di Google. Karena nantinya Presiden kunjungi Malang itu akan masuk ke keywordnya. Presiden kunjungi Malang itu akan masuk. Kemudian tadi resmikan rumah sakit baru itu akan masuk ke keyword. Kemudian dikawal pas pampres itu akan masuk. Kemudian ada diterpa hujan itu akan masuk. Jadi semakin banyak keyword yang dipasang akan semakin besar bahwa berita itu akan muncul di searching Google atau di Google pencarian. Makanya kalau di media cyber judul bisa 3 baris. Karena untuk mengejar agar bisa mudah muncul di Google searching. Beda dengan media cetak yang hanya maksimal 5 judul. Paling ditambah dengan judul kecil. Tapi kalau di media cyber justru dibuat panjang karena memang fungsinya adalah untuk agar mudah tampil nantinya teratas dalam Google searching atau pencarian Google. Mungkin itu gambarannya tentang tren penulisan berita di masa kekinian. Mohon maaf bila masih ada yang kurang mengerti apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon izin, mohon maaf kepada para senior. Saya juga masih belajar, mudah-mudahan bisa berbagi sedikit ilmu dengan teman-teman sekalian. Saya juga butuh kritikan, butuh masukan, dan juga usulan-usulan apa yang kira-kira perlu kita ulas untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta. Sukses selalu.
Jos.